Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdurrahim. Saya ingin bertanya, mengapa kebanyakan orang-orang menganggap bahwasanya bahasa Arab atau Arab Melayu itu terkesan sulit untuk dipelajari ketimbang daripada bahasa Inggris? Dan yang kedua itu, apakah ada metode atau cara yang mudah untuk mempelajari bahasa Arab selain menggunakan nahwu shorof dan lain sebagainya? Sekian, terima kasih. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ustazah Lailatul Mubarakah. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Mas Iqbal. Saya ucapkan terima kasih karena berarti Anda, jika timbul pertanyaan, berarti ada ketertarikan pada tema kita pada sore hari ini. Tayyib as-su'al ya'ni limadha? Kathirun minan nas hum yadhunnuna bi anna al-lugha al-arabiyyah sa'ab jiddan jiddan بالنسبة ila al-lughah al-injliziyah. Mengapa bahasa Arab selalu dianggap sulit oleh kebanyakan orang jika dibandingkan dengan bahasa Inggris? Hada awalan. Jadi begini Bapak Ibu, para mahasiswa yang dirahmati Allah, juga para pecinta bahasa Arab, para penggiat bahasa Arab. Yang pertama, ketika kita tidak mengenal lebih dalam tentang sesuatu, maka tentu saja kita hanya melihat dari jauh sehingga tidak mengetahui secara lebih dalam, sehingga menganggap sesuatu itu sulit, padahal tidak. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ketika kita tidak suka, pertama tumbuhkan rasa cinta dulu pada bahasa Arab. Tumbuhkan motivasi, karena misalnya Anda adalah seorang muslim. Maka sebagai seorang muslim, kewajiban kita ketika kita melaksanakan segala amal ibadah kita berdasarkan dengan pengetahuan dan pemahaman bahasa Arab, pemahaman teks-teks literatur keagamaan, maka tentu saja apa yang kita lakukan lebih bermakna daripada hanya sekedar melakukan tanpa mengetahui landasan dan paham dengan pasti. Nah, berdasarkan motivasi-motivasi, pertama biasanya motivasi keagamaan, ingin mendalami agama lebih mendalam, maka sehingga kemudian medianya karena agama Islam, Al-Quran bil-lughah al-arabiyyah, al-hadis bil-lughah al-arabiyyah, lidzalika labudda an nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Oleh karena itu kita harus memperdalam dan mempelajari bahasa Arab seperti itu. Jadi timbulkan kesukaan dulu pada bahasa Arab. Ketika Anda suka, ketika Anda mengenalnya, insya Allah bahasa Arab itu serasa mudah. Apalagi dengan teknologi yang berkembang saat ini, tidak mungkin kita tidak bisa. Jadi sebenarnya ini adalah menunggu peran para mahasiswa sekalian, bagaimana membumingkan bahasa Arab, memviralkan pembelajaran bahasa Arab dengan media-media yang menyenangkan, baik melalui media apapun, seperti boomingnya kursus-kursus dan pembelajaran bahasa Inggris. Ini tantangan bagi kita. Sebenarnya apapun bahasa asing apapun, semua bahasa asing yang ingin kita pelajari tidak terlepas dari arba' maharat yang harus dikuasai. Ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai, yang tadi mungkin sudah dibahas di Kultano 5, yaitu maharatul istima', suma maharatul kalam, maharatul qira'ah, wa al-akhir maharatul kitabah. Kesemuanya ini punya media-media khusus agar kita lebih bisa mendalami. Nah, itu sekarang banyak sekali daurah lughah Arabiyyah online. Ini misalnya 30 hari Anda bisa bahasa Arab, gitu. Tapi jangan percaya yang instan-instan seperti ini. Meskipun memang mungkin ada kenaikan 20-30%, tetapi tetap al-muwadhabah, kemudian keseriusan Anda, keistiqamahan Anda di dalam mempelajari bahasa Arab ini juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, sebenarnya tidak hanya melalui nahwu shorof saja. Kalau kita lihat pondok-pondok bahasa, seperti yang paling terkenal di Gontor, kemudian juga pondok
bahasa yang lain masih banyak sekali. Seperti dulu di pondok saya di Tambak Beras itu juga kita weekly gitu ya, seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Terus bahasa Jawanya kapan? Bahasa Arab, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ketika tidur kemudian ngelindur. Seperti itu. Jadi betul-betul apa namanya? Karena apa? Mungkin perlu bi'ah lughawiyah, perlu lingkungan berbahasa yang mendukung. Misalnya Anda ingin mencintai bahasa Arab, maka mulai saat ini yang harus Anda lakukan adalah berinteraksi dengan yang Arab-Arab. Misalnya musyahadatul al-aflam al-arabi, nonton film-filmnya Arab. Atau misalnya aflam Kuri, walakin bitarjamah al-arabiyah. Nonton drakor, terjemahnya bitarjamah al-arabiyah. Kadzalika misalnya al-ughniyah, lagu-lagu al-ughniyah al-arabiyah. Lagu-lagu juga berbahasa Arab. Banyak sekali media, persis seperti bahasa asing yang sangat terkenal yaitu bahasa Inggris yang dicintai oleh banyak orang. Begitu juga sebenarnya ketika kita, insya Allah, ketika kita mempelajari bahasa Arab, kemudian paham dengan bahasa Arab, insya Allah bahasa lain serasa mudah gitu. Okay? Jadi tinggal kemauan kita. Istimewa dengar juga yang Arab-Arab gitu. Pernahkah Anda melihat berita Al Jazeera? Pernahkah Anda seharian menyaksikan masalah apa namanya Al-Akhbar, kemudian yang konat yang di apa namanya parabola itu kan setiap saat ada Al-Quran di konat Mekah, kemudian hadis di konat yang Masjid Nabawi itu juga untuk melatih istima' bil lughah al-arabiyah. Jadi betul-betul Arab, bacanya Arab, dengar-dengarnya juga Arab. Apapun yang kita, kalau perlu Anda mau bikin ramen, mie Indomie atau super mie, ada muhtawayat mukawinat itu yang Arabi. Anda baca bisaltin alin karena Anda cinta bahasa Arab, gitu ya. Jadi semua yang Arab-Arab dikembangkan wa tulfat untuk membentuk fasahah Arabiyah. Ini tidak hanya cukup dengan mendengar kemudian membaca, akan tetapi tuntok, dipraktekkan. Anda boleh menirukan misalnya bikin tantangan sendiri, membuat video al-khitabah bil lughah al-arabiyah, misalnya pidato berbahasa Arab, atau menirukan para pembaca berita di Arab, atau apapun yang versi Arab. Anda tantang diri Anda sendiri, misalnya Anda membuat channel YouTube dengan bahasa Arab, untuk menantang untuk mengembangkan bahasa Arab sendiri. Nah seperti itu, harus men-challenge diri sendiri. Challenge-nya challenge Arabi, challenge ilmiah, bukan challenge yang ada di TNT itu ya. Seperti itu. Jadi challenge-nya dirubah menjadi challenge ilmiah, bersinggungan dengan yang Arab-Arab, sehingga akan ketika kita sudah berinteraksi lama, maka timbul perasaan suka dan kemudian ternyata mudah. Dzauq Arabi,